masuk LDK itu sekitar tahun 2017-an. Saat itu aneh diajak sama teman aneh itu Arsafriandi. Dan setelah masuk LDK itu banyak hal-hal yang tidak didapatkan sebelumnya di luar, mulai dari ukhuwah, sholat bareng, ngaji bareng, tahajud, duha, sampai tidur bareng. Nah, jadi alhamdulillah di LDK ini bisa merasakan feel dari bagaimana rasanya sebagai seorang aktivis yang dulunya ya bukan siapa-siapa, ya tidak ada pandangan tentang agama, tapi di LDK ini udah ada pencerahan tentang agama itu bagaimana, udah ada rasa ukhuwah. Nah, mungkin itulah awal masuk LDK dari Ani. Jadi awal masuk LDK sebenarnya cukup singkat kalau masuk LDK karena lebih lama di LDF Al-Fawaz. Nah, jadi ceritanya itu mungkin terkait dengan masuk LDF Al-Fawaz. Jadi awalnya diajak oleh Bang Herman, diajak gabung LDF. Pertamanya sebenarnya nggak tahu dakwah itu apa. Aneh juga masih buta lah sama hal-hal yang kayak gitu. Cuman pelan-pelan aneh ikutin ketertinggalan sih sebenarnya, karena semua kader 2017 udah mantep-mantep untuk ke LDK-annya gitulah. Jadi sebenarnya ada yang menyusul. Nah, alhamdulillah terpilih sama Bang Wahyu jadi ketua Departemen Syiar LDK Al-Kausar. Nah, langsunglah jadi LDK dan makin cinta dengan LDK Al-Kausar. Jadi sebenarnya aneh juga ikhlas masuk ke dalam LDK Al-Kausar, bukan ada unsur paksaan. Ini memang murni dari niat aneh sendiri, insya Allah. Bagiku LDK adalah rumah ukhuwah yang begitu indah, wadah bersuap bagi para ikhwah untuk senantiasa berbenah dalam ikatan tarbiyah. Bagiku juga LDK adalah motivator untuk muhasabah diri, saling menasehati, mengecas iman ini yang terkadang terbuai oleh duniawi. LDK bagi saya adalah keluarga. Selain sebagai tempat untuk belajar ilmu agama dan belajar berorganisasi, LDK adalah keluarga bagi saya. Ketika sudah berkecimpung di dalam LDK, saya merasa nyaman karena teman-teman selalu mengingatkan ketika saya berbuat salah, tingkat kepeduliannya tinggi dan kebersamaannya. Ketika telah berada di LDK, saya merasa ternyata ini nih tempat yang pas dan nyaman buat saya. Bismillah, karena di LDK kita bisa berjumpa orang-orang yang sevisi dengan kita untuk bersama memperbaiki diri. Karena di LDK kita akan merasakan nikmatnya ukhuwah yang tidak akan dapat kita lupakan sampai kapanpun. Di lembaga ini kita akan bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang sangat luar biasa. Bukan orang-orang soleh, bukan orang-orang baik, akan tetapi orang-orang yang berusaha dan berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Di lembaga ini persahabatan, persaudaraan terjalin dengan sangat indah. Saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, mengingatkan kita di saat kita futur. Di lembaga ini kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama menggapai ridha Allah dan berjalan bersama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
banyak hal yang dirindukan dari LDK Al-Kautsar, seperti suka duka menjadi panitia acara, syurok bareng, sholat bareng, masak-masak bareng, nyiapin makanan, terus orang-orang yang ada di dalamnya dengan berbagai sifat, karakteristik, kepribadian, dan momen-momen yang ada di dalam kegiatan. Kayak pernah ada momen lucu, dikejar-kejar monyet gara-gara monyetnya pengen timun, jadi yang aku kejar-kejaran sama monyet. Terus tapi yang paling nggak bisa dilupakan dan yang paling dirindukan adalah ukhuwahnya, kebersamaannya, dimana dengan berbagai macam sifat dan karakter kita nggak pernah membeda-bedakan antara satu dan yang lain. Semua dianggap saudara, semua dianggap teman. Semoga ukhuwah ini tetap berjalan hingga bila-bila, hingga nanti, dan kita bisa berkumpul lagi di jannahnya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada di LDK Al-Kautsar pasti akan dirindukan, seperti acara rilaks, ngaji bareng, makan bareng, sholat bareng, tingkat kebersamaan dan ukhuwah yang pasti tidak akan terlupakan dan akan sangat dirindukan. Semoga kader dan LDK Al-Kautsar yang selanjutnya bisa menjadi dai-dai yang membawa perubahan bagi umat, menjadi pilar-pilar kebangkitan bagi nusa dan bangsa. Karena idealnya seorang muslim itu adalah layaknya sebuah pohon yang daunnya rindang dan bisa memberikan rasa teduh dan nyaman bagi orang yang berjalan ataupun berteduh di bawahnya. Buahnya ranum dan juga harum yang bisa menghilangkan haus dan juga memberikan rasa kenyang bagi orang yang memetiknya. Maka sebaik-baik dari kita adalah manusia yang bermanfaat, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka bermanfaatlah untuk umat, nusa dan bangsa, agar kejayaan Islam bisa kembali kita tegakkan, dan semoga itu bisa menjadi catatan amal kita dan bisa menjadi pendukung kita agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang maha indah.
mencoba untuk saling memahami. Keping-keping di hati terajut dengan indah. Rasakan persaudaraan kita. Dan masa pun silih berganti, ukhuwah dan amanah tertunaikan. Berpeluh suka dan duka kita jalani semua, semata-mata harapkan ridhonya. Sahabat, tibalah masanya bersua, pasti ada berpisah. Bila nanti kita jauh berpisah, jadikan robito pengikatnya, jadikan doa ekspresi rindu. Semoga kita bersua di surga. Dan masa pun silih berganti, ukhuwah dan amanah tertunaikan. Berpeluh suka dan duka kita jalani semua, semata-mata harapkan ridhonya. Pengikatnya, jadikan doa ekspresi rindu. Semoga kita bersua di surga. Jadikan robitoh pengikatnya, jadikan doa ekspresi rindu. Semoga kita bersua di surga.